kita ketemu lagi ya di materi berikutnya ini tentang belah ketupat dan layang-layang. Ini materi keempat dari bab kita tentang segi 4 dan segi 3. Oke, nanti kita akan bahas tentang apa aja ya. Nih, yang pertama nanti kita akan melihat sifatnya dari belah ketupat. Terus yang kedua nanti kita lihat dulu keliling belah ketupatnya. Yang ketiga baru kita cek luas belah ketupatnya ya. Nah, seterusnya nanti selanjutnya nih sifat-sifat dari layang-layang, terus keliling dari layang-layang, dan luas dari layang-layang. Oke, kita mulai dulu dari yang sifat-sifat belah ketupat ya. Jadi misalkan ini ada belah ketupat. Sifat yang pertama itu nih ya, panjang keempat sisinya tuh sama. Jadi yang mana? Kita cek ya. Ini akan sama dengan yang sini, yang masih. Nah, jadi ini sebenarnya mirip dengan persegi ya. Kalau persegi sisinya sama semua. Tapi kalau persegi sudutnya 90 derajat, tapi kalau yang belah ketupat nih sudutnya tidak harus 90 derajat. Oke, lanjutnya sisi yang berhadapan sejajar. Jadi yang saling berhadapan ya, ini sama ini sejajar. Begitupun yang satunya juga sejajar. Terus diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi diagonalnya ini adalah sumbu simetri dari belah ketupat juga. Nah, yang keempat nih ya, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang gitu ya. Jadi ini tegak lurus dan sisi yang sebelah sini ini akan sama dengan yang di sini. Dan ini membagi 2 ya. Jadi panjang yang sini sama dengan yang sini. Begitupun panjang yang atas nih, diagonal yang atas ini akan juga sama dengan yang bawah sini. Jadi panjangnya akan sama. Terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang di sini ini sama besar dengan yang sebelah sini. Nah, berhadapannya. Begitupun dari yang atas. Yang atasnya juga akan sama yang bawah. Oke, terus nih. Diagonalnya membagi 2 sudut sama besar. Nah, diagonalnya ini akan membagi 2 sudut sama besar. Jadi sudut yang sebelah sini ini akan sama. Begitupun yang sini ya, sama. Karena tadi sudutnya sama. Nah, ini juga sama dengan sebelahnya. Ini pun juga sama dengan sebelahnya. Nah, begitu ya. Jadi ini sifat-sifat dari belah ketupat. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi atau boleh tanya di bawah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang keliling belah ketupat. Nah, keliling sebenarnya prinsipnya akan sama saja. Kalau keliling itu, jadi apapun bentuk bangunnya, ya keliling itu pasti pinggir-pinggirnya itu ya. Jadi panjang seluruh sisi belah ketupatnya. Jadi tinggal ditambah-tambah saja sisi-sisinya. Tapi karena ini sisinya sama semua, tadi ya sisinya sama semua, jadi kelilingnya tinggal 4 kali sisinya ya. Jadi 4 dikali sisinya. Sisinya berapa? Seperti itu. Nah, Oke, selanjutnya ini luas belah ketupat ya. Nah, ini luasnya, ini ada belah ketupat di sini ya. Ini misalkan ini bisa kita ganti sudut-sudutnya, kita bisa ganti kemiringannya ya, bebas. Nah, misalkan kita ambil salah satu contoh saja bebas ya, misalkan bentuknya seperti ini. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Jadi kalau mau mencoba nanti ada linknya di bawah ya, silahkan coba sendiri gimana sih cara dapat luas belah ketupatnya. Oke, kita coba set ya. Oke, perhatikan ini. Nah, misalkan ini ya, berarti garis sisi-sisinya. Terus kita bikin diagonalnya ya. Nah, ini ya, tadi ya, seperti tadi ya, diagonalnya akan sama panjangnya. Jadi yang atas sama bawah sama, ini sama ini juga sama. Nah, sudutnya sama semua tadi ya. Nah, bayangkan nih. Jadi kalau ini kita potong, terus kita geser gitu ya, set, kita geser. Nah, ini jadinya nanti adalah persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, ini lebarnya atau panjangnya ini kan diagonalnya ya tadi ya. Diagonalnya yang satunya ini setengah dari diagonalnya. Nah, jadi luasnya kan kalau persegi panjang kali lebar ya. Berarti setengah kali diagonal lagi ya. Setengah kali diagonalnya baru dikali diagonal lagi. Nah, ini walaupun bentuknya nanti kita misalkan kita balikin bentuk awal, kan kita ganti bentuknya misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti akan sama. Nah, kita ambil diagonalnya, baru kita pecah. Nah, dia kan jadi tetap persegi panjang. Persegi panjang kali lebar, panjang kali lebar. Panjangnya ini setengah diagonal tadi ya, setengah diagonal. Nah, lebarnya diagonal yang utuh, jadi setengah diagonal kali setengah kali diagonal. Jadi kalau kita rumuskan ya, jadi luasnya itu bisa didapat dari setengah diagonal yang satu gitu ya, dikali diagonal yang kedua.
Nah, seperti itu ya. Jadi luasnya sama aja sebenarnya dengan persegi panjang. Cuma yang kalau persegi panjang kan panjang kali lebar gitu ya. Tapi kalau belah ketupat ini pakainya diagonalnya. Tapi di diagonalnya jadikan setengah yang satunya ya. Jadi setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Seperti itu. Oke, kita next. Kita lanjut ke sifat layang-layangnya. Jadi tadi udah belah ketupat, sekarang layang-layang. Kalau layang-layang ya jelas ya bentuknya mirip layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini hanya punya dua panjang sisi yang punya dua pasang sisi yang sama panjang. Terus yang sama panjang itu berdekatan ini ya. Ini sama ini yang sama panjang. Berikutnya yang bawahnya sama panjang. Terus memiliki sepasang sudut sama besar. Jadi cuma punya sudut yang sama besarnya sepasang. Yaitu yang mana? Yang di sini sama yang di sini. Ini sama yang di sini sama, besarnya sama. Dan kalau yang atas sama bawah kelihatan ya, ini lebih lebar daripada yang bawah. Berarti bukan. Terus kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi diagonalnya tegak lurus. Ya, tuh, tegak lurus. Oke, terus salah satu diagonalnya membagi dua sudut sama besar. Jadi yang dibagi dua besar yang mana? Yang ini ya, atasnya ya. Ini sama besar sama sini, diagonalnya membagi dua jadi sama besar. Begitupun yang bawahnya, ini juga sama besar. Terus salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya sama panjang. Diagonal mana yang membagi sama panjang? Yang di sini ya. Ini sama yang ini sama panjang. Nah, jadi kalau di gambar layang-layang tuh sifat-sifatnya seperti ini ya. Jadi diagonalnya tegak lurus, terus sudut diagonal yang ini ya tegak ini membagi dua sama besar gitu. Terus diagonal yang ini kebagi dua dan sebagainya. Oke, kalau keliling idenya sama. Keliling itu ya seluruh pinggir-pinggirnya ini ya. Tapi karena tadi yang ini sama yang di sini sama. Nah, misalkan ini sisi satu, sisi berarti sama dengan sisi satu ya. Yang ini sama misalkan sisi yang kedua, ya berarti yang di sini juga sama dengan sisi yang kedua. Oke, kalau hilang. Oke, ada lagi. Oke. Ya, jadi sisi 1, sisi 2, berarti kalau kelilingnya ya tinggal sisi 2 kali sisi 1 tambah sisi yang kedua. Oke, next. Sekarang kalau luasnya. Nah, kalau luasnya ini gimana? Oke, mungkin kita tutup dulu ya. Kalau luasnya idenya sebenarnya mirip sekali tadi, tapi ini agak berbeda. Nah, kalau dari layang-layang ini, kita misalkan kita punya dua ya, kita dobelkan nih. Nah, bentuknya dua ya. Dan sama, berarti ada dua layang-layang. Nah, coba ya, kalau kita geser apa yang terjadi? Oke, layang-layangnya kita bongkar, kita pasang. Dia jadinya apa nih? Jadinya persegi panjang lagi. Ya nggak? Nah, ini juga sama ya, ini diagonalnya, diagonal 1, ini diagonal 2. Berarti luasnya ini adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Tapi kan ini kalau dua layang-layang ya, kalau satu layang-layang ya berarti diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya, per setengah dari diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, jadi luas layang-layang maupun belah ketupat itu sama ya. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini buktinya seperti ini ya. Jadi ada dua. Nanti kalau mau mencoba silahkan. Ada di bawah ya. Misalkan menggambarnya mau diganti bisa ya. Bisa lebih kecil, lebih kecilkan. Akan tetap sama gitu. Jadi bentuk layang-layang seperti apapun nanti luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir nih contoh soal. Seperti biasa contoh soal. Nah, yang pertama. Perhatikan belah ketupat JKLM dan tentukan. Dan JKLM yang tentukan sudut KLM. KLM berapa? KLM berarti yang atas ini ya. Nah, berarti kalau KLM yang atas berarti sama dengan yang bawah sini, berarti sama-sama 42 derajat. Oke, berarti KLM adalah 24 derajat. Sudut LMJ, sudut LMJ berarti sudut yang ini ya. LMJ berarti sudut yang di sini. Berarti berapa sudut LMJ-nya? Kita cek ya. Berarti karena ini ya, kaji sejajar. Nah, nanti tadi ya, ini berarti ini dalam sepihak gitu ya. Dalam sepihak berarti 180-nya dikurangi 42 berarti ini 136 derajat. Jadi yang di sini 136 derajat. Kenapa? Karena dia sepihak ya. Berarti sudut sini
tambah sudut sini, ini harus 180 derajat. Berarti kalau cari sudut yang di sini, ya berarti 180 derajat dikurangi 42. Oke, yang C adalah sudut CKM. CKM. Berarti yang ini ya, tapi yang dibagi dua ya. Nah, ini ya, CKM. Berarti sebelah sini nih. Nah, dapatnya dari mana? Ya berarti yang tadi ya, 136 dibagi 2. Seperti sifat-sifat dari belah ketupat tadi. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti JKM-nya yaitu 136 dibagi 2 yaitu 60. Oke, sekarang ya, keliling belah ketupat yang memiliki panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Tapi yang ditanya di sini adalah keliling ya. Jadi kita punya belah ketupat. Yang ditanya bukan luasnya. Kalau luasnya kan tinggal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Tapi yang ini ditanya adalah kelilingnya. Jadi gimana? Yang pertama kita lihat ya, panjang OC ya. Kalau OC-nya saja berarti setengah dari AC ya. Berarti AC-nya ini 24 tinggal dibagi 2 jadi OC-nya 12 cm. Terus panjang OD ini ya O sampai D aja. Nah, berarti BD-nya dibagi 2. BD-nya semuanya tadi sama ya, berarti BD bagi 2 berarti 5. Nah, berarti kalau cari DC, kan sisinya nih ya, salah satu sisinya yaitu DC. Nah, DC kuadrat sama dengan OC kuadrat sama OD kuadrat. Kenapa seperti ini? Nah, ini Pitagoras ya. Sisi yang miring, kalau dalam segitiga siku-siku, ini siku-siku kan. Nah, sisi miringnya kalau dikuadratkan ini akan sama dengan jumlah sisi-sisi sebelahnya, terus dikuadratkan gitu ya. Nah, berarti DC-nya dapatnya dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nanti jadi dapatnya 144 tambah 25. Nah, dapatnya adalah 169. Tapi ingat, ini adalah DC kuadrat ya, DC kuadrat. Jadi kalau cuma DC-nya saja, ya 169-nya harus diakarkan. Nah, ini hasilnya adalah 13 cm. Oke, karena DC-nya 13 cm, berarti kelilingnya tinggal 4 kali sisi. Karena belah ketupat sisinya sama semua ya. Berarti 4 kali sisi dengan 4 kali 13. Nanti hasilnya adalah 52 cm. Hasilnya kan 52 cm ya, tidak persegi ya ini salah ketik. Oke, jadi keliling belah ketupatnya 52 cm. Oke, next sekarang kita balik ke ini ya, layang-layang. Layang-layang ABCD memiliki luas 168 cm persegi. Tentukan diagonal AC, panjang AC-nya 16 cm ya, dan AB-nya ini 17 cm. Yang ditanya adalah tentukan panjangnya CD dan kelilingnya ABCD gitu ya. Berarti kita cari dulu panjang CD yang ini ya, CD yang di sini. Oke, berarti kita pakai dulu diagonalnya. Nah, luasnya ini, luas layang-layangnya ini kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, berarti kali ya. Setengah kali AC kali BD. Berarti 168, luasnya 168 ya, berarti setengah kali 16. Berarti 168 sama dengan 8 kali BD. 8 kalinya BD ya. BD-nya kan kita belum tahu ya. Nah, berarti BD-nya itu 21 cm. Ini BD ini 21 cm. Yang dicari adalah CD. Ini ya, CD. Kita sudah ketemu BD-nya. Terus gimana? Nah, misalkan O adalah perpotongan diagonal layang-layang. Ini ya, O. Terus perhatikan nih ya, dan segitiga AOB, ini AOB, ini pasti segitiga siku-siku ya. Kayak tadi ya, diagonalnya kan berpotongan tegak lurus. Nah, terus berarti OB kita dapat ya, OB yang di sini, OB yang di sini ini pasti sama dengan AB, ya kan? AB-nya kalau dikuadratkan dikurangi dengan OA. Ini juga pakai Pitagoras ya. Sebenarnya kan kalau miring ini sama dengan jumlah ininya dikuadratkan gitu ya. Tapi kalau nyari satu-satunya ya berarti miringnya dikurangi dari salah satunya. Berarti OB kuadrat ini sama dengan AB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Nah, berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berarti sama aja 289 dikurangi 64. Nanti hasilnya adalah 225. Tapi ingat ya, ini OB kuadrat. Berarti OB-nya ini akar dari 225. Nanti jadinya 15. Jadi OB yang di sini ini 15. Oke. Sekarang ya, berarti karena OB-nya 15, berarti OD-nya ya, OD yang di sini ini berarti 21 dikurangi 15. 21 kurangi 15 jadi 6. Jadi ini OD-nya di sini 6.
tadi AC-nya 16 ya. Oke, kita cek ya. Perhatikan sekarang segitiga ODA. ODA ya, ODA di sini. Nah, kita tahu ya OD-nya 6, OA-nya 8 ya. Nah, OD-nya 6, OA-nya 8. Kita mau cari AD-nya ini. AD ini berapa nih sini? Nah, dari sini kita dapat ya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nanti hasilnya 64 tambah 36, hasilnya 100. Jadi AD-nya nanti akan 100. Nah, AD-nya nanti 10. Nah, jadi kenapa kok kita harus cari AD-nya? Karena kita yang dicari adalah panjang CD ini ya. Kan AD nanti sama dengan CD. Nah, jadi panjangnya CD itu 10 cm. Jadi CD-nya 10, terus AB-nya tadi 16, BC-nya AB-nya 17, BC-nya 17 gitu ya. Nah, sekarang yang dicari yang kedua adalah keliling ABCD-nya. Jadi kelilingnya ya tinggal 2 kali CD dan AB. Jadi 2 CD dikali 2 AB. Jadi 2 kali 10 tambah 17. Nah, nanti jadinya 2 kali 27. Hasilnya adalah 54 cm. Gitu ya. Jadi kelilingnya nanti 54 cm. Oke, ini mungkin agak rumit. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan ya. Dipahami. Ini kebanyakan kita pakai Pitagoras. Kenapa? Karena ini segitiga siku-siku ya. Siku-siku dan kita mencari salah satu sisinya. Jadi kelilingnya tadi ya 54 cm. Oke, terakhirnya Sekar akan membuat layang-layang sebanyak 5 buah. Diagonal layang-layang tersebut berukuran 38 cm dan 20 cm. Kertas yang akan digunakan untuk menutup kerangka ukurannya ditambah 1 meter dari ujung-ujung kerangkanya atau diagonal-diagonalnya gitu ya. Berapa luas kertas yang diperlukan Sekar? Nah, kalau ada soal seperti ini, usahakan untuk digambar ya, biar kita bisa mudah membayangkannya. Jadi kita gambar dulu. Yang pertama ya, layang-layang, diagonalnya 38 dan 20 ya. Terus di ujung kertas nanti akan ditambah 1 cm. Berarti kita tambah 1 cm, tambah 1 cm, tambah 1 cm, tambah 1 cm gitu ya. Nah, setelah itu baru kita gambar lagi. Nah, oke. Perhatikan ya, ini diagonal yang layang-layang lebih gede berarti kan ketambahan 1 cm, ketambahan 1 cm ya. Ini juga ketambahan 1 cm, ini ketambahan 1 cm. Nah, terus jadi diagonalnya nggak lagi 38 ya. Kalau luas kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang awalnya 38 ditambah 1 jadi 39, ditambah 1 jadi 40. Makanya diagonal pertamanya ini 40. Terus yang diagonal keduanya juga sama. Awalnya 20 ditambah 1 ditambah 1 jadinya 22. Nah, jadi luasnya itu nanti setengahnya 40 nanti 20 kali 22 nanti hasilnya 440 cm persegi. Nah, tapi ini karena yang dibuat kan maunya 5 ya. Jadi kan satu layang-layang ini memerlukan 440 cm persegi. Karena yang dibutuhkan 5, ya berarti tinggal 5 dikali 440 cm persegi. Nanti jadinya 2200 cm persegi. Jadi luas kertas yang diperlukan itu minimalnya 2200 cm persegi. Nah, oke, mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat atau ketika nanti email. Oke, selamat berlibur ya. Usahakan belajar dulu sebelum ikutin PTMT ya. Oke, terima kasih semua. Selamat siang.